Di tengah Asia Tenggara, terbentang sebuah pulau besar yang dari kejauhan tampak seperti lautan hijau tanpa ujung. Kabut tipis menggantung di atas hutan yang lebat. Sungai-sungai berkelok perlahan seperti urat nadi yang menghidupi seluruh daratan. Inilah Borneo, sebuah pulau yang tidak hanya luas secara wilayah, tetapi juga dalam sejarah, kehidupan, dan makna. Borneo bukan sekadar tanah yang ditumbuhi pepohonan. Ia adalah rumah bagi salah satu hutan hujan tertua di bumi. Hutan yang telah berdiri bahkan sebelum manusia belajar memberi nama pada dunia. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di planet ini, lebih luas dari banyak negara. Hari ini, pulau ini terbagi oleh batas politik, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun, bagi alam, batas-batas itu tidak pernah ada. Hutan tetap menyatu, sungai tetap mengalir, angin tetap membawa biji dari satu wilayah ke wilayah lain. Segalanya bergerak sebagai satu kesatuan. Letak Borneo yang tepat di garis khatulistiwa membuatnya menerima hujan sepanjang tahun. Hujan turun perlahan, berulang, tanpa henti. Dari hujan itulah kehidupan tumbuh, tanah menjadi subur, pepohonan menjulang tinggi, dan hutan hujan tropis menciptakan dunianya sendiri. Sebagian hutan di Borneo telah ada lebih dari 100 juta tahun, saat benua masih bergeser. Saat iklim dunia belum stabil, saat banyak spesies datang dan pergi, hutan ini tetap bertahan. Hutan hujan Borneo bukanlah satu lapisan kehidupan, ia bertingkat. Di dasar hutan, tanah selalu lembab, gelap, penuh suara kecil yang jarang terdengar. Jamur tumbuh perlahan, serangga bekerja tanpa henti, daun gugur dan kembali menjadi tanah. Di atasnya, batang-batang pohon raksasa menjulang ke langit. Mereka menopang kanopi hijau yang rapat, tebal, dan nyaris menutup cahaya. Sinar matahari tidak turun sekaligus. Ia menembus perlahan, dalam garis-garis tipis, seperti bisikan pagi. Di antara dahan tinggi itu, seekor orangutan bergerak pelan, tangannya panjang, gerakannya tenang. Tatapan matanya dalam dan penuh kesadaran. Orangutan bukan sekadar penghuni hutan, ia adalah bagian penting dari keseimbangan alam. Setiap buah yang dimakan, setiap biji yang jatuh adalah awal dari kehidupan baru. Ketika orangutan menghilang, hutan perlahan kehilangan masa depannya. Di tepian sungai dan hutan bakau, bekantan melompat dari satu dahan ke dahan lain. Macan dahan bergerak tanpa suara, hampir tak terlihat, namun selalu hadir. Beruang madu menjelajah hutan mencari madu dan buah hutan. Dan di langit Borneo, burung enggang terbang, perlahan. Sayapnya lebar, suaranya menggema. Bagi masyarakat adat, burung ini bukan sekadar satwa. Ia adalah simbol, penjaga, dan penghubung antara bumi dan langit. Namun kehidupan di Borneo tidak hanya tumbuh di antara pepohonan, ia juga mengalir. Sungai-sungai besar membelah pulau ini. Kapuas, Mahakam, Barito, Rajang. Sungai adalah jalan, sungai adalah sumber air, sungai adalah pasar, dan bagi banyak orang, sungai adalah rumah. Rumah-rumah panggung berdiri di tepinya, perahu kayu melintas perlahan. Anak-anak bermain di air coklat kehijauan. Ritme hidup mengikuti arus sungai. Datang, pergi, berulang, tanpa tergesa. Di pedalaman Borneo, hidup masyarakat yang telah lama memahami bahwa alam bukan untuk ditaklukkan. Suku Dayak, dengan ratusan subsuku dan bahasa, hidup berdampingan dengan hutan selama ribuan tahun. Bagi mereka,
Hutan memiliki roh, sungai memiliki aturan, dan manusia hanya satu bagian kecil dari keseluruhan. Rumah panjang menjadi simbol kebersamaan. Banyak keluarga, satu atap, satu kehidupan. Tidak ada yang berdiri sendiri, segalanya saling bergantung. Namun Borneo hari ini mulai berubah. Jalan-jalan membelah hutan, mesin menggantikan suara serangga. Kota-kota tumbuh di tepian sungai. Hutan yang dulu tak terputus, kini terfragmentasi. Ketika pohon tumbang, habitat menghilang. Ketika sungai tercemar, kehidupan ikut terancam. Kebakaran hutan yang dahulu jarang terjadi, kini datang lebih sering. Asap menutupi langit, dan Borneo menarik napas berat. Namun harapan belum sepenuhnya hilang. Masih ada hutan yang dijaga, masih ada manusia yang peduli. Peneliti, relawan, masyarakat adat, mereka bekerja tanpa banyak sorotan, menanam kembali hutan, merawat satwa terluka, menjaga apa yang masih tersisa. Karena Borneo bukan hanya milik hari ini, ia adalah titipan untuk masa depan. Borneo mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang waktu yang berjalan pelan, tentang kehidupan yang tumbuh tanpa tergesa. Hutan ini tidak membutuhkan manusia untuk bertahan, namun manusia sangat bergantung padanya. Selama pepohonan masih berdiri, selama sungai masih mengalir, dan selama ada yang mau mendengar, Borneo masih memiliki harapan, bukan hanya sebagai pulau di peta, tetapi sebagai jiwa alam yang terus bernapas